masuk. Sebentar, videonya harus saya kirim dulu. Ini mulai maksudnya abang buka dulu, abang buka lihat dulu ya. Ini masalahnya ada di sini banyak sih, ada lagi siswa abang lagi les, nah enak kalau misalnya sudah aku sekarang nanti. Tahu sih mam. Tolong mic-nya diaktifkan dulu Pak ya, nanti kalau ada sesi bertanya baru diaktifkan Pak. Ya, baik, kita masuk pada sesi 8 pada malam ini pada PC Indonesia 2 yang akan dipandu oleh Bapak Baharudin. Waktu dan tempat kami persilahkan Pak Baharudin untuk memimpin. Oke, terima kasih Pak Rahmat Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankannya. Hari ini saya bertugas sebagai moderator akan memandu teman-teman. Yang mana pada sesi ke-8 hari ini, Senin tanggal 28 Januari 2011, sebagai host Pak Rahmat Anwar dan pemateri kita adalah Ibu Marliana dari SD 11 Tanjung Mepang, Tanjung Medang, dengan judul Kegiatan Pengembangan Diri SD 11 Tanjung Mepang, Pembuatan Arang dari Tempurung Kelapa. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan pertanyaannya nanti ditulis atau melambaikan tangan. Untuk itu kepada Ibu Marliana kami persilahkan. Belum nih Pak, gimana nih subscribe-nya? Subscribe dulu. Ya, silakan Ibu Marliana. Bentar. Apa? Share screen. Iya, subscribe-nya yang mana sih? Ibu lihat di halo Bu, Ibu lihat di atas ada share. Terus my screen. Ibu pakai laptop atau pakai handphone, Bu? Bu Marliana. Bu Marliana. Halo Ibu. Laptop. Pakai laptop. Gimana sih, Pak? My screen yang di atas Ibu lihat ada file, ada edit, ada share. Iya, pakai laptop. Ibu tekan my screen. Iya, akses. Gimana sih? Pakai laptop ya, Bu ya? Pakai laptop kenapa Bu? Bisa deh. Yang tanda panah ini kan? Tanda panah ini kan? Iya kan? Ibu di atas ada file, ada edit, ada share, Bu. Yang tanda panah ini kan? Oke, ya betul. Oh, salah ya. Oke, udah benar, Bu. Ya betul. Udah benar, Pak. Balik ke belakang ya. Masuk Bu. Udah masuk? Sudah. Bentar ya. Oke. Saya Pak lagi loading. Baik, Bu. Dimulai aja dulu, Bu, menunggu loading. Sebentar loading bisa buka aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam semua ya. Suara saya dulu. Halo. Iya, Bu. Bu Marliana. Oke, pada malam hari ini saya akan iya udah ya. Ya. Udah jelas Pak suara saya. Ya, sangat jelas, Bu. Dipersilahkan. Sangat jelas sekali, Bu. Silahkan, Bu. Pak, udah jelas? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas. Malam hari ini saya berterima kasih pertama kepada
Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kesehatan kepada saya sehingga saya dapat tampil pada malam hari ini dengan sesi yang ke-8. Yang keduanya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk memaparkan materi saya pada malam ini. Ini bukan sebenarnya ini adalah salah satu kegiatan pengembangan diri di sekolah kami, yaitu pembuatan orang dari tempurung kapal. Karena di daerah kami Halo Bu Marliana. Bu Marliana. Bu Marliana masih monitor? Selat dan Tanjung. Jadi di sini kebanyakan masyarakatnya itu mata pencarian itu adalah sebagai petani dan nelayan. Petani dan nelayan ya Bu ya? Iya. Petani dan nelayan ya Bu? Ya Pak. Lanjut Bu. Halo. Ya Bu, ditutup dulu Bu, itunya close Bu, tolong tekan close dulu, terlindung itunya, PPT-nya. Bu Marliana. Halo. Ya, lanjut Bu Marliana. Daerah Ibu terdiri dari Tanjung dan Teluk yang penghasilnya sebagai petani dan nelayan. Ya. Lanjut saja Bu, lanjut. Ibu Marliana apakah masih monitor? Halo Bu Marliana. Sepertinya terkeluar nih Bu Marliana Pak. Coba lihat Pak, di ini masih ada nggak di partisipan beliau? Nggak ada Pak. Oh, berarti terkeluar ya dia? Sinyal mungkin? Iya. Sinyal, pengaruh sinyal Pak. Oh iya benar, nggak ada dia. Kita tunggu Pak, siapa tahu beliau bisa masuk kembali. Oke. Kalau sudah ada kabari saya Pak ya. Siap Pak, siap. Maaf Pak, tadi hilang. Saya keluar dari karena di sini jaringannya hilang muncul, jadi baru kembali lagi ke kamar. Ya, lanjutkan saja Bu, lanjutkan. Oh, tadi udah saya habiskan materinya Pak.
Ada yang merekam ya? Saya merekam, Bu. Oke. Lanjut. Diulang lagi ya, Pak? Ya, diulang lagi, Bu, karena Ya, tadi diulang nggak lagi, Bu. dengar, Bu. Di share screen lagi, Bu. Tadi udah selesai loh, Pak. Bentar ya, Pak. Iya. Bentar ya, Pak ya. Ya, Bu. Kayaknya nggak bisa deh, Pak. Iya. Ulang lagi deh. Ya, pelan-pelan ya, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Pelan-pelan. Yes. Nggak bisa nih, nggak tahu kayaknya. Share. Nggak muncul, Bu. Udah. Udah. Lagi sih. Udah satu kan? Masih layar hijau. Halo? Halo, Bu Marliana. Pak, udah ada? Belum muncul, Bu. Udah, Bu. Udah, Pak. Belum muncul. Tadi di mana ya? Sampai di mana tadi? Baru sampai pembukaan bahwa Ibu Ulang lagi ya. ya terdiri dari Tanjung dan Teluk. SD 11 Tanjung Medang ini adalah sebuah SD yang apa, Pak? Oke, SD Tanjung Medang berada di daerah Kabupaten Meranti ya, Bu ya. Belum muncul sih. Kayaknya ada sesuatu. Harus masuk lagi ya. Ya, Bu, coba di-share sekali lagi, Bu. Iya. Ini kok saya harus masuk lagi sih ke ruang padahal hilang. Iya, Bu. Mungkin sinyal, Bu. Iya. Ini yang hanya muncul layarnya hanya hijau aja. Halo? Udah di screen loh, Pak. Tapi kok nggak bisa. Nggak keluar ya. Ibu screen-nya coba Ibu ambil share, Bu ya. Picit. Bu pakai laptop atau pakai handphone? Saya nggak tahu nih, Pak, apa yang harus saya pilih. Layarnya tuh. Ibu Ya, ambil. di sini nggak ada ubiknya, harus masuk lagi kayaknya, Pak. Tapi tadi kan saya udah masuk ke kamar. Masa masuk kamar lagi? Ya, keluar. Gitu ya. Ya, biasa loh, Pak. Pak, sering tadi gitu loh. Udah. Apa saya harus keluar lagi? Keluar dulu? Iya, keluar dulu coba, Bu. Saya coba lah, Pak ya. Saya coba masuk lagi, kayaknya bisa. Iya, coba ya. Bagaimana, Bu? Bisa? Pak Rahmat monitor. Pak Rahmat Anwar. Keluar lagi. Iya, soalnya sinyal dia kurang bagus, Pak. Nanti coba kalau dia masuk di ini lagi, Pak, ke pindahin. Saya pindahin lagi, Pak. Oke, makasih, Pak. Oke. Enggak muncul sih. Enggak kayaknya, Pak. Yang mana sih? Udah masuk? Udah, Pak? Ya. Udah kelihatan, tapi saya scroll ya, Pak. Iya.
Di share Bu ya, Share. bukan yang tanda panah Bu. Ibu ambil yang atas, ada file, ada edit, ada share. Ibu share my screen. Ibu pakai laptop kan ya? Share. Oke, Kak. Gimana? Belum muncul. Udah bisa kah? Belum muncul Bu. Halo? Aduh. Mau ke kamar ini kayaknya jaring apa baterainya udah gimana gitu. Udah. Iya, Pak. Jadi ini Saya udah saya tadi. pertanyaannya mana? Iya. Hilang deh. Di sini namanya Hilang. Udah ini share terus share my screen kan, my screen nggak muncul. Nggak bisa Pak, bisa masih saya bentar ya Pak ya, saya cari itu. Oke saya Ibu namanya siapa di sini Bu? Biar saya pindahkan presenternya Bu. Marliana Pak, Marliana namanya. Marliana. Ya Pak. Namanya Marliana Pak. Nggak ada di ini Pak. Ah ini ada nih muncul. Ada. saya udah pindah posisi nih. Gimana suara Bu. saya? Ya kayaknya share Coba, Bu, my share. screen. Ya share. Aduh. Kalau saya share tuh perlu nambah lagi Pak? Itu memang masuk di awal Bu. Gak apa-apa Ibu buka PPT-nya. Udah saya join nih tapi nggak jalan. Tapi nggak jalan loh Pak. Bu Lin, itu di minimize aja. Di minimize aja itu. Cancel aja, buka aja PowerPoint. PowerPoint ya. Udah Pak. Udah muncul kah? Belum muncul Bu, masih tekan lagi Bu. Ya oke, sudah muncul. Lanjutkan Bu. Oke. Tadi dari mana sih? Mulai dari pertama aja ya? Iya, mulai dari pertama, dari petani dan nelayan. Oke. Di sini penghasilan dari masyarakat yang ada di Tanjung Medang ini adalah petani dan nelayan. Petaninya hasilnya adalah kelapa, kemudian nelayan. Kemudian dari hasil ini banyak. Ini kelapa ini tuh banyak dibawa ke luar negeri dengan harga jualnya yang murah. Jadi kemudian banyak warga dari Tanjung Medang ini yang laki-laki itu ke luar negeri untuk bekerja sebagai tenaga ilegal karena jarak antara tempat kami ke negara tetangga hanya membutuhkan waktu 1 jam. Jadi melihat keadaan ekonomi yang masyarakat yang semakin gimana terpuruk, itu jadi kami sebagai guru masih mendekatkan hubungan silaturahmi antara warga masyarakat dengan guru, maka kami mengadakan kegiatan pengembangan diri. Salah satu pengembangan diri yang kami lakukan yaitu pembuatan arang dari tempurung kelapa, karena tempurung kelapa ini sangat banyak didapatkan, bahkan terbuang di daerah kami. Pertama, arang ini dihasilkan dari kayu bakau. Kayu bakau diproses menjadi arang, kemudian arangnya dijual ke luar negeri. Kemudian banyak juga sih penduduk yang bekerja di sana karena hasilnya sangat kecil. Kemudian kayu bakau ini kan makin lama akan punah.
Jadi kalau kayu bakunya punah, nanti pulau kami akan hilang. Jadi kami mengambil inisiatif membuat arang itu dari tempurung kelapa. Tempurung kelapa yang terbuang dengan percuma. Jadi kami memanfaatkan untuk pembuatan arang. Pembuatan arang ini juga dapat membantu ekonomi masyarakat di sekitar sekolah kami, yaitu hasilnya kami bisa jual ke luar negeri selain dapat untuk sebagai bahan bakar di daerah kami. Hanya itu aja Pak yang dapat saya sampaikan. Oh, ini Bu, kalau untuk penghasilannya memang rata-rata ini kelapa dan kopra ya Bu ya? Iya, kopra Pak. Sekarang kopra itu kan harganya sekarang turun. Jadi masyarakat di sini tuh kebanyakan hampir rata-rata itu tidak punya mata pencarian karena nilai kelapa yang dijual itu sangat minim. Jadi banyak siswa yang kadang-kadang tidak sekolah lantaran kan rata-rata di sini Pak siswa itu jalan kaki Pak, jarang pakai kendaraan. Jadi mereka harus gimana gitu Pak. Selain pembakaran kami punya juga sih pengembangan diri, tapi saya malam ini hanya menampilkan pembuatan arang dari kelapa saja Pak. Iya, ini salah satunya membuat arang ya dari bahan tempurung kelapa ya Bu ya. Oke, bagi teman-teman yang ingin bertanya mengenai persentase dari Ibu Marliana, dipersilakan untuk mengacungkan tangan atau melambaikan tangan atau juga bisa menuliskannya melalui chat. Itu Ibu Marliana ini berada di daerah Tanjung Medang ya Bu ya. Tanjung Medang itu berada di Kabupaten Meranti, Provinsi Riau. Jadi dekat dengan kampung saya tuh Bu. Perbatasan. Iya. Ya, saya di Timbilahan, jadi sama juga orang tua saya berpenghasilan kopra sangat murah, jauh sekali saat ini ya Bu ya. Oh iya, kalau dari daerah itu berarti lewat Guntung ya Pak ya? Iya betul. Jadi lewat Guntung. Ya Bu, saya ingin tanya nih, kalau misalkan untuk proses ini kegiatan ini namanya kegiatan ini ya. Kegiatan yang pengembangan diri. Iya, melakukan pengembangan diri ini dilakukan saat kapan? Apakah saat di jam pembelajaran atau di luar jam pembelajaran? Dulu sih Pak, pertama saya masuk ke daerah ini kan, saya ini udah 5 kali pindah loh Pak. Ini yang kelima kalinya. Pertama di kabupaten yang sama. Sekali dulu di sini nggak ada sekolah loh Pak, kasus sekali. Iya, di kabupaten yang sama tuh. Anehnya tuh daerah terpencil semua. Ini daerah perbatasan yang mudah-mudahan sih yang terakhir dah saya pindah. Ya Bu, perjuangan yang luar biasa ya Bu. Dulu nggak ada sekolah dulu di sini. Kami hanya menumpang aja di sekolah di rumahan yang tertinggal. Kemudian ini kelapa-kelapanya kan banyak Pak, terbuang gitu aja. Karena dulu kan kelapa ini sangat tinggi, jadi tempurung kelapa ini dibuang Pak. Kemudian pertama saya hanya masuk kegiatan pembelajaran, itu ada kegiatan, ada jamnya sih Pak. Jadi saya masuk hanya sebagai mengisi aja kegiatan muatan lokal dari situ. Kemudian karena di situ antusiasnya ke komite sekolah itu melihat kami praktek, terus dia menanyakan, kalau ini hasilnya yang ini bisa dijualkan kah Bu, katanya kan. Oh bisa Pak, saya bilang kan ini bisa dijualkan karena apa tuh Pak yang kalau orang Arab itu Pak kan ada rokok, yang pakai rokoknya pakai sedut-sedut itu loh Pak. Itu kan sisa. Arangnya itu dari arang tempurung loh Pak. Oh, karena sisa itu ya? Iya, harga arang itu kalau di luar negeri itu Pak sangat tinggi. Jadi saya bilang ini bisa dipasarkan loh Pak, saya bilang gitu kan.
Oh gitu ya Bu. Jadi Bapak ini tertarik gimana Bu kalau seandainya pembuatan ini kita jadikan kebiasaan di daerah kita gitu kan. Oh, jadi Oh dilakukan di bisa luar jam ya Bu ya? Di luar jam di luar pembelajaran. jam. Pertama sih kegiatan muatan lokal. Sekarang kan bantuan sama masyarakat komite. Jadi setiap hari Sabtu saya hanya memantau saja masyarakat situ sama siswa sudah aktif melakukan kegiatan itu. Kegiatan pembuatan arang ya Bu ya, dari tempurung kelapa. Iya. Ya. Oh, itu digunakan untuk sisa ya. Ya, di atasnya itu memang saya lihat tuh kalau sisa itu digambar, itu di atasnya untuk menghidupkan sisa itu harus ada arangnya ya. Harus ada api yang terjadi Iya. arang. Nah, kalau di daerah saya itu arang itu digunakan untuk memasak juga, Bu. Ini memasak menggunakan dapur Anglo namanya. Iya. Dapur Dulu yang kan Pak arang ya arang dulu kan berasal dari kayu bakau Pak kalau di sini. Karena saya melihat kalau ini kan pulau saya ini kan dikelilingi laut ya Pak. laut, ya betul. Jadi kalau seandainya pohon bakaunya ditebang, ya ditebang terus nanti kan ini sudah abrasi nanti kemana akan pergi pulaunya. Makanya saya ambil inisiatif untuk menggunakan bahan yang ini menjadi berhasil gitu. Ya. Jadi alhamdulillah sekarang Pak warga masyarakat sini kurang sih mau berangkat ke negara tetangga karena udah Ada punya, penghasilan. Kerja gitu ya. Ya, ini ada pertanyaan dari Ibu Ari Sumartini. Kata Ibu Ari, arang itu untuk media tanaman anggrek. Susah sudah cari arang Ya, dari kayu. bisa. Bener ya Bu ya, bisa ya? Iya, bisa, sangat bisa. Kami semalam tuh membuat hidroponik dari arang itu menanam cabai Pak. Oh bisa ya Bu ya? Cabai dari arang bisa. Cabai dari arang terus jahe juga dari arang. Sekarang kami menerapkan di sekolah itu hidroponik, kemudian ada lagi pengembangan diri, pembuatan kerupuk udang, mie sagu, terus pembuatan ikan asin juga ada. Wow, luar biasa sekali Ibu Marliana. Banyak sekali kegiatan yang dilakukan ya untuk membina siswa-siswa di sana. Semoga menjadi amal Ibu di sana. Amin. Iya. Tetap semangat Ibu walaupun berada di daerah terpencil, tapi itulah jiwa kita, show kita sebagai seorang guru. Ini kata Ibu Ari Sumartini, mau dong Ibu saya beli tempurungnya. Ibu Ari, tempurungnya nih buat apa? Tempurung yang sudah menjadi arang atau masih tempurung bulat nih Ibu Ari Sumartini? Itu kalau dijual kira-kira per kilonya berapa tuh Bu? Arang tempurung Kalau maksudnya. di sini tuh ya kalau dalam karung beras yang 25 di sini kan masih paknya kan masih itu Pak masalahnya itu kalau yang 25 kilo itu harganya itu 60.000 atau 150.000. Kalau lagi dibutuhkan masalahnya itu naik Pak. Kalau udah banyak itu bisa 50-60 aja. Oh, harganya itu per karung apa per kilo Bu? Per karung. Per Bukan karung. per kilo. Oh. Kalau dibawa ke luar, nanti kami baru per kilo. Kalau seandainya di sekitaran itu kan ibaratnya seperti koperasi ya Pak, koperasi. Jadi masyarakat itu istilahnya terbantukan sebagai ganti gas. Iya. Ini Ibu Ari Sumartini, Ibu posisi di mana katanya? Dia menanyakan Ibu sekarang posisinya di mana? Ibu Marliana. Saya di Kepulauan Meranti di perbatasan Riau dekat Pulau Anambas, dekat dengan Batam, Tanjung Balai Karimun, terus ada Pulau Burung. Oh, dekat-dekat pulau situ. terpencil di PT Timah loh Pak, di PT Timah ada pulau terpencil. Di situ ada nama Pulau Tanjung Medang, Pulau Medang namanya. Iya, ini Ibu Ari katanya tertarik sekali ingin membeli arang tempurung nih. Bu Ari posisinya di mana Bu Ari? Nanti mungkin bisa kontak-kontak sama Ibu Marliana untuk membeli arangnya. Iya. Ini Ibu Ari Sumartini kayaknya penggiat arang ini karena katanya mungkin untuk digunakan untuk menanam tanaman anggrek. Kalau bahan sebagai bahan apa untuk hidroponik anggrek itu kebanyakan memang arang Pak. Kami bahkan pun bikin pot untuk anggrek itu memang dari sabut kelapa. Jadi kelapa yang ada di sini sudah hampir semuanya sudah bisa digunakan sebisanya. Oh gitu ya Bu. Kalau untuk jumlah siswanya di sana ramai atau gimana Bu? Aduh, kalau ditanya siswanya sih saya tutup mata deh Pak.
Itu jumlah Karena siswanya daerah berapa, Bu? iya, karena daerah perbatasan kan, daerah perbatasan ini mau ditutup sekolahnya tidak mungkin, mau dibuka kayaknya gimana gitu. Muridnya nggak ada ya? Satu kelas ada, iya, Iya. satu kelas hanya 7 orang, ada yang 3 orang. Iya, Bu, tetap semangat, Bu. Mungkin bisa dimaksimalkan kemampuan anak. Oh, Ibu Ari Sumartini katanya dia berada di Kalimantan Barat, sama aja terpencil juga. Aduh, semuanya daerah terpencil ya. Kalau gitu pindah ke Batam semua, ayo. Batam daerah kota. Kebetulan saya berasal dari Timbilahan juga, Ibu Marliana. Jadi Tapi saya lebih asik di apa loh Pak? Lebih asik di gini, di daerah terpencil gitu kayaknya kita bisa mengembangkan sesuatu yang lebih untuk apa Iya. itu kan. kita jadi lebih Tapi sering aja ke yang bermanfaat. kota gitu. Iya, Bu, benar Iya. sekali itu. Bapak Ibu yang ada pertanyaan dipersilakan untuk menanyakan langsung atau melalui chat yang sedang monitor yang bertanya tentang arang tempurung yang dikelola sebagai pengembangan diri. Iya, halo. Siapa tuh? Halo Pak Rahmat. Oke, Ibu Marlina lanjut lagi tadi tentang arang tempurung tadi. Selain dikelola untuk dijual, kemudian untuk arang apa namanya? Untuk membudidayakan tanaman anggrek. Kira-kira kalau sekarang apalagi yang Ibu buat untuk penggunaan arang ini, Bu Marliana? Sementara ini hanya itu aja sih Pak. Cuman saya lagi membuat sesuatu juga sih, tapi masih diuji coba Pak, belum bisa disebutin soalnya belum ada hasilnya. Belum ada. Nggak apa-apa. Nanti kalau udah ada hasilnya baru diungkapkan. Iya. Jadi bagian kelapa itu benar-benar banyak manfaatnya. Saya juga merasakannya karena saya tinggal di daerah petani kelapa, Bu. Orang tua saya petani kelapa juga. Jadi walaupun harganya sangat murah sekarang, tapi tetap masih bisa bertahan hidup. Jadi semua bagian kelapa itu masih bisa dimanfaatkan. Halo. Pak Rahmat. Pak Rahmat. Oke, kata Ibu Ari Sumartini, Bu, PPT-nya minta di-share dong ke grup WA-nya kita atau grup apa ya? Grup Telegram mungkin ya. Kalau ada ke grup Telegram, di-share ke PPT yang sedang Ibu tayangkan ini ke kita semuanya. Bu Ari Sumartini, mungkin ada pertanyaan yang lain, Ibu Ari Sumartini? Teman-teman mungkin yang ingin bertanya langsung pada Ibu Marliana. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Kelapa itu memang pohon serbaguna ya. Air kelapa itu bisa untuk pupuk anggrek, tempurung diolah untuk media tanam. Pokoknya pohon kelapa itu jos deh ya. Makanya lambang pramuka kita tunas kelapa ya. Jadi dimaknain berguna untuk semuanya. Saya penggemar anggrek dan menanam banyak anggrek. Wow, luar biasa sekali Ibu Sumartini. Ternyata arang tempurung itu menjadi media terbaik untuk menanam anggrek. Oke. Jangan lupa absen, teman-teman. Nanti beli aja pot apa Bu Sumani, beli pot dari sabut kelapa dari kami ya Bu Sumani untuk mengembangkan anggreknya. Iya. Mungkin Ibu Marliana itu salah satu ide yang berlian itu menggunakan sabut kelapa. Selama ini kan sabut kelapa itu sudah banyak terbuang, Bu, gitu. Jadi dimanfaatkan untuk membuat anggrek. Ini udah dijual loh Pak, udah dibikin pot untuk anggrek. Iya, kemarin udah dikirim ke daerah Jawa. Ada teman di sana. Nah, dari Jawa dia minta pertama. Kan saya belajar dari teman juga Pak di Jawa. Saya kalau masalah pendidikan sih saya jauh minim, cuma saya pengen tahunya lumayan besar. Jadi saya tanya-tanya sama teman gimana caranya bikin ini. Jadi dia sharing kan di grup WA. Jadi saya belajar karena di sini banyak kelapa. Jadi saya nggak tahu apa yang harus saya buat gitu. Apa yang harus saya lakukan di sini, saya bilang gitu. Ayo udah digunakan aja sebagai pot katanya untuk anggrek. Jadi untuk pertama saya coba dulu di rumah kan. Di rumah saya, kemudian saya bikin
bervariasi. Kemudian ada saya foto-fotoin, saya kirim di sama temen itu. Mungkin bisa di-share Bu fotonya Bu. Kata Ibu Ari kata Ibu Ari Sumartini, sabut kelapa itu bisa menahan kelembaban. Jadi yang malas nyiram bunga boleh pakai sabut kelapa. Ibu Ari Sumartini, apakah juga penghasilannya sama seperti Ibu Marliana itu berupa kopra ya? Kopra. Ya, lanjut lagi Ibu Marliana. Apa? Iya. Itu tadi mungkin foto-fotonya bisa di-share Bu, bahwa sabut kelapa itu bisa dimanfaatkan untuk menanam pohon anggrek. Kalau sabut kelapa sih karena kan tadi kan saya hanya kelapa, jadi saya foto-fotoin kelapa aja, yang sabut kelapa itu belum saya foto karena saya orangnya yang tidak senang foto-foto. Tidak ada salahnya nanti Bu ya di-share. Iya. Ibu Marlina. Iya, dengan Ibu siapa nih? Ibu Ari. Ibu Ari ya? Ibu Ari ada yang mau ditanyakan, silakan Bu Ari. Ibu Ari Ini Sumartini. saya lihat gambar ini anak-anak lagi apa ini? Jadinya kayak gitu. Itu tempuran yang keras itu berarti sabutnya diambil dulu. Gitu ya? Ya, ini lagi pembersihan kelapa nih jadi Ibu. Soalnya kemarin dari arang yang dari kayu itu nggak ada di pasar. Adanya yang briket, katanya udah nggak boleh lagi buat yang dari kayu. Nah, kesinian ini pas buka tadi kok ada arang dari tempurung kelapa, gitu kan? Iya. Ini belum ada sih. Belum ada ya Bu Ari ya? Hah? Sebenarnya bikinnya gampang loh Bu. Nah itulah, saya pengen buat sih, cuman sempat nggak ya? Sempat Bu, pasti bisa. Ini ada dari Pak Hensu. Halo. Bikinnya gampang aja. Halo Bu Marliana. Saya minta PPP-nya. Ini ya boleh. Ini gini, saya punya 11 baby anggrek ya, seedling namanya. Ada 11 anggrek bulan yang masih seedling, masih bayi gitu kan. Nah, nanti kalau udah gede itu pasti perlu media tanam kan. Sebenarnya yang bagus itu kan akar pakis. Cuman kalau akar pakis saya masuk hutan. Males. Kalau ada ini kan gimana nih? Tiap tahun bisa gemuk anggreknya. Iya, luar biasa sekali Bu Ari Sumartini anggreknya, mudah-mudahan. Makasih ya Ibu ya infonya. Oke, terima kasih kembali. Iya, ini ada dari Pak Hensu ya nih. Pak Hensu bilang daerah Pak Hensu itu sabut kelapa sudah dijadikan sebagai bahan dasar kasur. Ayo, gimana nih Pak caranya? Kok bisa Pak? Saya nggak kepikiran loh Pak. Daerah orang tua saya itu penghasilannya kelapa, banyak banget sabut kelapa dibakar dan dibuang begitu saja. Itu cara pengolahannya gimana Pak Hensu? Ayo berbagi di sini Pak Hensu, masuk Pak Hensu. Kata Pak Barta, keren materinya ya, luar biasa Ibu Marliana menampilkan sesuatu hal yang sangat unik sekali. Bagaimana cara mengolahnya? Mungkin ada videonya Bu, bisa di-share juga Bu, mengolah tempurung menjadi arang dan bisa lagi dimanfaatkan. Jadi luar biasa sekali. Pak Hensu masuk Pak Hensu. Ini Pak di Bu Marliana. Itu kata Pak Hensu itu sabut kelapa bisa dijadiin bahan dasar kasur. Apa Ibu Marliana sudah mendengar sebelumnya? Untuk apa ini Pak? Untuk bantal-bantal di kursi itu kan apa namanya? Kayak kecil-kecil segi empat itu kan ada di sofa. Itu dibersihkan dulu Pak, dibuang apanya yang halus-halus itu kan ada jari-jarinya. Kalau di tempat saya, iya Pak Hensu. di kampung itu sebagai pengganti kapuk gitu. Jadi intisari dari sabut kelapa itu dijadikan sebagai bahan pengganti kapuk. Dan ini secara penelitiannya itu bagus untuk kesehatan gitu. Itu sudah quality ekspor gitu. Iya. Itu kalau boleh tahu Pak Hensu. Hah? Itu kalau boleh tahu cara memprosesnya gimana Pak Hensu? Apakah dia menggunakan alat dari inti dari sabut kelapa itu nanti dihaluskan menjadi serbuk. Jadi dia berupa serbuk nantinya.
itu sehingga dia berbentuk apa gitu ya, terang halus yang dimasukkan ke dalam kasur ya, kain kasur, sehingga dia jadi pengganti ketika kita tidur. Ini menurut penelitiannya, dan ini sudah dikembangkan juga di daerah saya namanya Pariaman. Cuman kendalanya saat ini itu memperoleh dari sabuk kelapa itu sangat minim sekali, karena akibat bencana tahun 2009 kemarin itu kan kelapa banyak dihabiskan untuk pembangunan rumah, karena pada tahun 2009 itu kan terjadi gempa besar di Sumatera Barat. Jadi memang sekarang ini kendalanya itu perolehan dari sabut kelapa itu sangat minim sekali saat ini. Iya, makanya ini Pak Hensu, di daerah saya itu saking sabut kelapa itu tidak berguna, dibakar dan dibuang begitu saja, sehingga sekarang petani termasuk orang tua saya mengubah kebun kelapa menjadi kebun sawit gitu. Oh jangan Pak, kalau kebun sawit itu nanti tanahnya akan kering, tandus dia Pak. Oh gitu ya Bu ya? Iya, nanti Bapak olah aja, itu sabut kelapa banyak gunanya. Kalau daerah saya itu Bu, cara pengolahannya kalau Bapak tadi kan dijadikan serbuk. Kalau saya enggak, kan sabut kelapa itu kan kalau kita undel-undel kalau kita guna-guna kan itu jatuh apa serbuknya kan Pak, kan jari-jarinya itu kan. Ya, jari-jarinya itu yang dijadiin apa sebagai bahan untuk ya sebagai ganti kapuknya, bukan yang halusnya. Kalau yang halusnya itu saya kembangkan itu sebagai hiasan untuk kaligrafi, nanti dipadukan dengan serbuk kaca. Wow, luar biasa ya. Insya Allah nanti ada lomba kaligrafi di kabupaten. Insya Allah nanti saya fotoin lah ke grup kita nanti. Iya, boleh. Ini ada dari Ibu Yarni. Kata Ibu Yarni, kami di Indragiri Hilir, tempat saya itu tuh, Indragiri Hilir, juga banyak pemandangan seperti ini, Bu. Banyak maksudnya gimana nih Bu Yarni? Pemandangan sabut kelapa atau tempurung menjadikan arang nih, Bu Yarni. Bu Yarni berada di mana, Bu Yarni? Masuk, Bu Yarni. Monitor. Ini Pak Hensu, saya sekali lagi sangat tertarik ini mendengar ini, baru pertama kali ini saya dengar bahwa sabut kelapa itu bisa dibuat sebagai bahan dasar kasur. Apa saya yang kurang informasi ya? Pak Hensu. Di daerah Pariaman ya Pak Hensu ya, Pariaman itu daerah Padang. Pak Barta, ada yang mau ditanyakan Pak Barta? Silakan Pak Barta. Mungkin Pak Barta di daerahnya sama juga nih barangkali. Ya. Pak Barta daerahnya gimana? Ada kopra juga? Daerah saya asli apa, daerah asal apa daerah tempat tinggal sekarang, Pak? Daerah tempat tinggal sekarang. Kalau sekarang di Kalimantan Utara, Pak. Oh, itu daerahnya ada kelapanya nggak, Pak? Di sini ada kelapa tapi jarang. Oh, jarang ya, Pak ya, ada kelapa ya. Kalau di sini yang banyak itu buah-buahan, buah durian, langsat, buah elai. Nah, itu yang paling banyak. Oh, gitu ya. Jadi gimana Pak Barta kira-kira mengenai tempurung kelapa? Udah pernah lihat apa belum Pak Barta? Kalau Pak Barta sendiri. Pak Barta. Oke, Bu Marliana, mungkin lanjut diceritain kembali Bu Marliana. Mungkin ada teman-teman kita yang baru masuk. Ini ada Pak Hens. Pak Hensu bilang chat lagi katanya ide yang sangat kreatif dan berlian dari Bu Lin untuk meningkatkan perekonomian daerah domisilinya. Salut sama Bu Marlina dalam usahanya. Ayo Bu Marlina terus bangkit, terus ciptakan motivasi, terus berkreativitas untuk membantu meningkatkan perekonomian daerah domisilinya dengan membudidayakan tempurung, arang tempurung ya, dan sabut kelapa. Pokoknya semua dari bagian kelapa itu dimanfaatkan dengan baik. Karena memang kelapa itu sebagai salah satu tumbuhan yang manfaatnya beribu-ribu ya, beribu-ribu. Begitulah mungkin saya kira. Bukan begitu Ibu Marlina? Iya. Ini kira-kira di sana itu Bu Marlina penduduknya ramai atau gimana Bu Marlina? Bisa dihitung sih Pak, terlalu ramai. Tidak terlalu ramai ya Bu ya? Ya, soalnya kan dia di pinggir laut. Jadi penduduknya itu jauh-jauh Pak jaraknya, ada rumah-rumahnya jauh gitu. Jadi susah.
Berarti sama seperti kampung saya lah ya, benar ini. Itu saya lihat di depan sekolah itu pemandangannya luas sekali dan bersih begitu ya kebunnya. Kalau di kampung saya itu banyak ilalang. Ini luar biasa. Itu harus dibersihkan tuh Pak. Dibersihkan setiap hari. Ini anak-anak senang sekali saya lihat ya dalam Ya. ini. Ini siswa saya tidak banyak Pak. Inilah siswanya. Iya, cuman segitu ya Bu, dari kelas 1 sampai kelas 6. Iya, dari kelas 1 sampai kelas 6. Iya, Ibu Marlena Sangat semangat. banyak sekali ya Pak. Iya. Ini Pak Hens lagi ada chat katanya arang tempurung merupakan salah satu bahan baku untuk pembuatan baterai. Oh iya ya. Baterai ini mungkin bisa dikembangkan di sana nih Bu Marliana, kata Ibu Pak Hens. Pak Hensu. Pak Hans, itu udah ada di pikiran, masih diuji coba, ternyata udah Pak yang ungkapkan. Iya. Gak apa-apa Bu, terus ungkapkan, mana tahu nanti bisa berbagi ide di teman-teman kita yang ada di PCT2 Indonesia ini. Iya Bu Marlena, saya dulu pernah melihat itu kami juga saya dulu pernah coba mengumpulkan arang tempurung juga. Itu yang kami berikan kepada pabrik FRD waktu itu yang membeli bahan baku arang tadi untuk dijadikan baterai FRD waktu itu. Cuma saya prosesnya nggak tahu karena saya kurang tahu meneliti kimianya. Yang jelas dia menggunakan arang, timah dan batu apa namanya itu. Yang itu bisa dimasukkan di sana sebagai industri pembuatan baterai. Gitu. Terima kasih. Iya Pak, saya sebenarnya lagi penelitian masalah itu sih. Cuman saya belum berani ngomong karena saya kan belum dijalankan gitu. Nggak apa-apa Bu, diungkapkan saja. Mungkin nanti dengan pikiran dari beberapa dari teman ini bisa disatukan oleh Ibu Marlena sehingga menjadi ide-ide yang sangat kreatif dan inovatif gitu. Dan ini bisa menjadi salah satu media atau inovasi pembelajaran mungkin Bu. Jadi Ibu dari jauh-jauh di sana punya banyak kesempatan, punya banyak ide untuk membuat inovasi pembelajaran. Gimana Pak Enzo? Gimana? Ya, tadi saya katakan ke Ibu Marliana mungkin ini akan menjadi salah satu ide untuk membuat inovasi pembelajaran di tingkat sekolah dasar. Ini SD ya Bu ya? SD. Iya, SD. Iya bagus. Saya melihat itu bagus sekali Pak. Karena kenapa? Bisa dengan motivasi dari Bu Lin itu bisa mengalahkan tingkat SMK nantinya. Karena dia bisa nanti menjadi piloting dari factory. Karena sekolahnya juga mumpuni nanti di bawah panduan Bu Lin. Itu bisa nanti mengarahkan dia bisa menghasilkan produk dan bisa membantu perekonomian sekolahnya juga. Ya, terima kasih. Iya, jadi wow ya. Jadi ayo Ibu Marliana tetap terus semangat walaupun berada di daerah yang terpencil, tapi jangan sampai surut semangatnya untuk menelurkan ide-ide yang terbaik, ide-ide yang inovatif. Tetap semangat sih Pak. Sekarang aja udah ada yang minta di sekolah terpencil juga udah minta saya masuk ke tempat dia. Oh, belum. Gimana Pak Ensu? Coba Bu Marliana ulangi tadi apa Bu Marliana? Oh, saya sudah dipanggil ada satu sekolahan, dia dipanggil juga di sana, dia minta kembangkan sekolahnya seperti sekolah saya juga. Jadi ibu pindah ke tempat saya aja, jadi saya harus pindah-pindah jadinya. Saya bilang jawab dengan baik, nanti aja Pak. Gitu. Wah, Bu Marliana luar biasa sekali. Waduh, Ibu Marliana walaupun berada jauh di pulau tapi penawarannya sejubel ya. Banyak sekali tawaran-tawaran, apalagi yang Ibu Marliana ini kita lihat mempunyai kreativitas yang sangat tinggi. Mungkin pada teman-teman yang masih ingin bertanya kepada Ibu Marliana tentang bagaimana mengolah. Saya penasaran sih mengolah di sana kok ada drum. Saya memang berasal dari daerah kampung tapi jarang tinggal di kampung. Drum ini loh Pak. Jadi saya tuh jarang. Ini kan ini sisa loh Pak. Sisa dari kan ada untuk bikin jalan tuh ada drum-drum yang untuk minyak, nanti ada yang untuk apa itu nanti diambil digunakan, nanti pembakaran arangnya di dalam ini loh Pak, di dalam ini.
di dalam roomnya. Soalnya di kampung saya nggak ada kayak gitu loh. Atau mungkin saya udah jarang ini. Kalau tidak di dalam drum Pak, bisa juga dibuatkan kolam. Oh gitu. Ini Bu Mariana ada dari Nanti di sana ditanam. Bu Lin. Ada dari Ibu Ira Widyastuti. Di tempat Ibu Ira itu banyak nenas. Apa kira-kira serat batang dan daun nenas tuh bisa dimanfaatkan seperti sambal kelapa nggak Bu ya? Kata Ibu Ira. Kalau tidak salah saya, kemarin saya pernah ikut. Dulu saya sih sering-sering ikut orang proyek-proyek itu loh Pak. Jadi saya dapat ilmunya dari situ. Dulu pernah saya ada penelitian teman saya juga mengatakan kalau serat daun nanas itu bisa digunakan seperti itu, bisa digunakan untuk bunga, bisa digunakan untuk anyaman kayak apa juga Pak, kayak kelapa juga gitu. Tapi dijemur dulu terus kayak pandan itu, Bapak tahu pandan? Oh, pohon pandan tahu. Iya, kayak gitu. Harus diproses dulu, direbus. Itu caranya, banyak prosesnya. Tapi bisa digunakan kok, bisa dimanfaatkan. Untuk sebagai apa itu, Bu? Sebagai bikin tikar juga, untuk alas di meja itu, alas meja juga bisa, untuk sebagai untuk kaki itu apa Pak namanya? Keset. Saya tidak tahu bahasanya. Keset juga bisa. Tapi itu direbus dulu, kemudian dijemur, nanti baru kayak disetrika gitu, baru dianyam gitu loh Pak. Oh, banyak tahap-tahapannya ya Bu ya? Iya, banyak tahapannya. Ini Bu, satu lagi yang ingin saya penasaran saya ini itu kan mengambil kayu-kayu tuh saya lihat ada kayu-kayunya itu pemerintah daerah setempat itu tidak melarang ya untuk penggunaan kayu bakau dan segala macam itu untuk pembuatan ini kan saya menjelaskan tadi kayu bakau ini sebagai contoh saja, karena ini kan asal pertamanya orang itu dari kayu bakau. Kayu bakau. Jadi saya kenalin ini ada kayu bakau asal pertama alam tempurung ini, tidak dipakai ini lagi gitu. Mohon maaf Bu. Masih 8 menit Pak. Ini ada dari Ibu Kartika Wahyu Setianingsih. Ibu Mariana semangat ya, pahala Ibu berlimpah, berjuang terus. Saya bolehin di sekolah Ibu jelaskan rute kalau dari Jakarta. Wow, Ibu Kartika Wahyu Setianingsih ini mau ke daerah Ibu, Bu. Kalau dari Jakarta ke tempat saya nanti mampir dulu ke Batam. Iya betul Ibu Kartika. Ayo mampir ke Batam Bu Kartika. Ya, nanti dari Batam saya jemput. Oke, ini ada dari Pak Hensu. Untuk Bu Ira, sejauh yang saya ketahui bahwa nanas mengandung asam yang tinggi, bisa dimanfaatkan untuk diproduksi untuk kulitnya dari bagus nih. Bisa digunakan hasil kerajinan rumah tangga. Untuk ke Batam. Ya, ayo ke Batam. Jangan lupa mampir dulu ke Batam. Saya juga akan ikut ke tempat Ibu Marliana kalau teman-teman mampir dulu ke Batam. Boleh, asalkan jadwalnya di jauh hari, soalnya saya sering melalang buana. Wow, sering jalan-jalan ternyata Ibu. Jadi Ibu Marliana saya tidak menetap di pulau ya. Sama Sabtu saya keluar. Iya, ini kata Ibu Deni Herlina, katanya dia terlambat masuk, materi Ibu sangat menarik, mohon PPT-nya di-share. Oke Ibu Marliana, teman-teman semuanya mungkin untuk Ibu Marliana dipersilakan dulu untuk membuat kesimpulan mengenai apa yang Ibu berikan karena waktu kita sudah habis. Silahkan Ibu Lin. Oh, jadi bukan Pak Baharudin ya yang membuat kesimpulan. Ibu Lin. Oke, silakan Bu Lin. Demikianlah pemaparan ini tuh tentang tempurung dari kelapa. Kelapa adalah suatu barang atau tumbuhan yang bisa dimanfaatkan di berbagai kegiatan sebagai media untuk kebutuhan sehari-hari.
kelapa juga sangat mudah didapatkan, sehingga dia apa ya? Tahu saya mau ringkaskan Iya, gimana? bisa dimanfaatkan untuk apa saja ya Bu ya. Ya demikianlah Iya, iya. teman-teman, bapak, ibu-ibu dimanapun berada. Hanya waktulah yang memisahkan kita sehingga sampai di sini dulu pemaparan dari Ibu Liana. Saya sebagai moderator memohon maaf jika terdapat salah dan silap dan kurang pada tempatnya. Untuk itu saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya serahkan kepada Pak Host, Pak Rahmat Anwar, monitor. Terima kasih Ibu Marliana, sampai ketemu lagi. Terima kasih kembali, Pak. Saya mau ngisi absen. Gimana caranya saya balik? Di kolom itu Bu, komentar ada link untuk mengisi absen. Enggak, soalnya tampilan laptop saya ini beda loh, Pak. Kok jadi begini dia? Tapi Ibu hentikan. Coba ya saya foto dulu deh, Pak. Saya kirim ke grup. Jadinya begini. Gimana sih Sebelumnya ya? keluar dari touchscreen, nanti tampilannya akan kembali ke ke awal. keluar dulu dari Stop sharing touchscreen. ya. Ya, stop sharing, betul. Ya. Oke. Udah, Pak. Oke, Pak Rahmat Anwar silahkan Di mengambil kolom chat alih. Ibu cari aja itu linknya